Masalah ini yang keroknya adalah masalah pilkada. Dua-dua calon kemarin menjanjikan. Lombok Utara tanggal 29 Mei 2023, Ikatan Masyarakat Korban Gempa KLU mendatangi kantor Bupati Lombok Utara guna mempertanyakan bantuan rumah tahan gempa atau RTG. Massa yang datang dari berbagai kecamatan dan desa di Lombok Utara beraksi dan berorasi di depan kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara mempertanyakan RTG yang sempat tertunda sampai saat ini. Sekitar 2.000 lebih kurang rumah RTG belum terbangun dan masih tinggal di huntara atau masyarakat masih tinggal di hunian sementara. Haji Bimbo Asmuni yang merupakan koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa kedatangan massa aksi hanya ingin mempertanyakan dan kejelasan tentang bantuan rumah tahan gempa tersebut, karena menurut Haji Bimbo Asmuni, RTG dan Jadub sudah terkontaminasi oleh janji-janji politik saat pilkada. Mereka untuk memenangkan pemilu kada, karena kita lah jadi korban hari ini atas janji-janji yang mereka janjikan kemarin. Intinya bapak-bapak. Dalam orasinya juga Haji Bimbo Asmuni menyampaikan beberapa harapan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta agar media juga menyampaikan hal ini melalui media yang ada di Lombok Utara. Kepada Bapak Presiden, Haji Bimbo meminta kedatangannya kembali ke Lombok Utara, menyelesaikan RTG, bahkan menyerahkan kunci rumah terakhir kepada masyarakat seperti dulu Bapak Presiden Jokowi di awal RTG menyerahkan rekening RTG. Kemudian beliau juga meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mereview ulang bantuan RTG di Lombok Utara, hingga jika belum dilaksanakan atau belum diselesaikan, masyarakat KLU memohon untuk diselesaikan, mungkin sebagai kado terindah di akhir jabatan Bapak Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Hamdan yang berorasi meminta Pemda Lombok Utara serius memperjuangkan RTG dan perumahan rakyat yang merupakan amanah Undang-Undang Dasar. Setelah orasi, massa pun akhirnya ditemui oleh Bapak Kalak BPBD, yaitu Bapak Rizaldi Rahadian, dan beliau memberikan beberapa tanggapan bahwa RTG sedang diusahakan untuk diusahakan kembali. Dan dalam proses lanjut, Kalak BPBD mengatakan bahwa proses bantuan RTG ini tidak mudah seperti membalik telapak tangan yang memerlukan proses yang panjang. Setelah itu, aksi massa pun bubar dan dilanjutkan diskusi di ruang Kalak BPBD Lombok Utara. Asmo Tertara ALCTV mengabarkan dari Kabupaten Lombok Utara. Kita menyaksikan dan kami merasakan semua itu belum tuntas. Nah, tanggung jawab Bapak Bupati sesuai dengan janjinya kami ingin melihat sampai hari ini. Jadi ingat, kami kesini bukan untuk memang yang sudah disampaikan juga. Jadi inilah bentuk kepedulian kami sebagai masyarakat Kabupaten Lombok Utara untuk menanyakan hak-hak kami. Bahkan Bapak Presiden sudah menyampaikan untuk memberikan 50 juta untuk satu rumah. Namun kenyataannya di Kabupaten Lombok Utara ini, saudara-saudara, masih banyak RTG yang belum dituntaskan oleh Bapak Bupati. Ini ada itu. Nah, untuk itu sebelum kita akan sampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita, poin-poinnya kepada masa aksi untuk maju ke depan, silakan kita nyanyi Indonesia Raya. Meleceh ingetang sang lagu Indonesia Raya, tumpah darah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Silakan masa aksi kita nyanyi bersama. Silakan kepada operator untuk mulai kita nyanyi Indonesia Raya dengan hitungan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, mulai. Kami masa aksi hadir ke sini ada beberapa alasan. Mungkin ini kawan-kawan media kami ingin, karena kawan-kawan media ini adalah
bagian daripada viral demokrasi, apa namanya? Jadi tiang-tiang yang paling utama filosofis dan sosiologis kita sebagai warga negara. Fakta-fakta yang ada yang merupakan bagian dari hak-hak warga negara yang harus ditunaikan. Bukan hanya sekedar janji-janji, bukan hanya sekedar visi misi, tapi itu merupakan janji-janji kemerdekaan, bukan hanya visi misi seorang kepala daerah ataupun presiden bahkan pada umumnya. Tapi ini janji-janji kemerdekaan. Inilah yang kami tuntut sebagai hak kami pada hari ini. Itulah sebabnya kami pada hari ini mengawali penyampaian maksud dan tujuan kita pada hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini lagu kemerdekaan kita. Di dalam lagu kemerdekaan ini tertanam janji-janji kemerdekaan, dan fokusnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perumusan perwakilan. Yang tujuan intinya adalah hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam konteks hari ini kami hadir ke sini yang merupakan warga negara Indonesia yang pertama, yang kedua hak-hak kami sebagai masyarakat di otonomi daerah. Karena ada pernyataan yang sangat kontraproduktif, menyerahkan namanya buku tabungan atau buku rekening yang nilainya 50 juta rupiah untuk pembangunan rumah tahan gempa yang disebut RTG. Namun kalau ini adalah rekornya sudah berakhir, saya belum yakin. Biasanya kalau satu contoh kecil saja, penyerahan untuk presiden satu datang menyerahkan kunci sebagai simbolis bahwa berakhirnya rehab rekon di Kabupaten Lombok Utara. Dua, kalau memang itu belum berakhir, kalau Bapak Presiden Joko Widodo dengan PUPR bisa hadir di Lampung melihat jalan, maka poin kedua, saya atas nama masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang terdampak gempa menginginkan Presiden untuk meninjau kembali Kabupaten Lombok Utara, apakah bantuan-bantuan itu sudah selesai atau belum. Kalau itu belum, maka seperti disampaikan oleh saudara kami Hamdan tadi, perumahan ini harus menjadi skala prioritas. Adapun isu yang kami dapatkan Bapak Presiden, 4 bulan yang lalu salah satu masyarakat di pulau sana meminta untuk pemasangan pipa, yang namun mudah-mudahan ini tidak hoax, mampu Pemda atau PDAM mencarikan dana 30 miliar. Berarti perumahan ini bukan menjadi skala prioritas oleh pemerintahan Bupati Lombok Utara. Yang ketiga, bermenansa Bapak Presiden untuk meninjau di poin kedua tadi, saya pertebal lagi di poin ketiga, datang sebagai hadiah kami atau bingkisan kami terhadap Bapak Presiden Joko Widodo yang akan mengakhiri masa jabatan menjadi Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Presiden bisa mendengarkan suara kita di sini. Harapan kami ini sebagai hadiah kami di 7 skala Richter, pembangunan di Lombok Utara terselesaikan. Jangan meninggalkan penderitaan kami Bapak Presiden Joko Widodo sebelum Bapak meninggalkan kursi kepresidenan. Ini yang kami minta kepada Bapak Presiden. Mudah-mudahan Bapak Presiden berkenan untuk bisa datang ke Lombok kembali, menyerahkan kunci sebagai akhir daripada pembangunan RTG di Lombok Utara. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Duduk semua. Panas, Pak. Coba semua duduk biar enak. Biar kuman di celana itu mati ya. Suruh Bapak ini duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua.
Ini teman-teman lama semua ini ya. Jadi apa yang disampaikan tadi pemerintah daerah sudah mendengar ya. Meskipun kegiatan-kegiatan memang ada di Mataram saat ini ya, tapi kami tadi sudah diskusi sama Pak Sekda bahwa kami akan memenuhi ya, itu. Jadi terkait rumah tahan gempa ini tidak bisa seperti membalik telapak tangan ya. Apa yang disampaikan tadi sama juga dengan apa yang Pemda inginkan ya. Jadi tidak ada istilah bahwa Pemda itu tidak peduli sama masyarakat. Justru saat ini kami masih berusaha ya. Jadi apa yang disampaikan tadi 31 April 2022 close penggunaan dana BSP. Jadi negara ini ada mekanisme yang harus kita lalui, bukan seperti kita di pasar ya. Jadi ada mekanisme yang harus kita lalui. Close masa transisi kepemulihan 31 April 2022. Kemudian kita masuk ke masa tahapan rehab rekon. Apa yang harus disiapkan oleh Pemda? Ada dokumen yang harus kita susun. Meskipun di tahun 2018 sudah dibuat rencana aksi ya, rehabilitasi dan rekonstruksi pada pemerintahan sebelumnya. Ini bukan masalah pemerintahan A atau B, tapi memang menjadi tugas kita semua. Jadi tidak ada Pemda itu memilih masyarakatnya, sama semua. Jadi kita Pemda ini meminta bantuan ke pusat, karena memang tidak sedikit anggaran yang dibutuhkan. Jadi apa tauziah yang disampaikan tadi oleh saudara kita Hamdan ini sangat luar biasa. Ya, tapi kadang-kadang tidak pada tempatnya. Ya. Semua tahu undang-undang otonomi, tapi undang-undang kebencanaan juga ada. Ya. Jadi memang apa yang disampaikan tadi terkait kondisi saat ini masyarakat yang masih belum mendapatkan, kami juga merasakan. Ya. Tidak ada istilah kami tidak peduli. Sampai dengan saat ini kami juga masih melakukan revisi dokumen. Karena hampir ada 30 persyaratan yang harus kita penuhi. 2019-2020 laporan pertanggungjawaban tidak selesai dilaksanakan, kami selesaikan di tahun ini. Kalau tidak kami peduli, tidak perlu kami selesaikan LPG 2019-2020. Tapi ini adalah untuk kepentingan kita semua, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Kalau LPG tidak kita selesaikan, mustahil kita bisa mendapatkan bantuan lagi. Sebagai contoh saya selalu sampaikan, saat ini kita minta bantuan ke orang tua, Pak, saya minta dana 10 juta, dikasih. Bulan berikutnya kita minta 5 juta, kira-kira apa bahasa Bapak kita? 10 juta yang kemarin dibawa kemana? Sama juga dengan bantuan ini. Dana sudah digelontorkan tapi pertanggungjawaban belum selesai. Siapa punya tugas? Kita semua punya tugas. Sehingga kami selalu koordinasi dengan teman-teman kepala dusun, kepala desa maupun camat untuk meminta data-data yang dulu mungkin hilang, yang tidak dibuat 2019-2020 itu hampir 700-an pokmas belum selesai dibuat. Karena ada pernyataan yang sangat kontraproduktif antara bupati kita dengan